Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, teman-teman saya semua untuk mengikuti diseminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan waktu kesehatan sehingga kita dipertemukan di pertemuan pada siang hari ini. Untuk kita semua sebelum kita laksanakan kegiatan ini, kita berdoa dulu. Menurut keyakinan kita masing-masing berdoa mulai. Terima kasih. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Sultana Nur Anawati, untuk mengetahui anak-anak atau kita untuk mendisiplinkan anak itu ada pertanyaan pemantik antara setuju dan tidak setuju. Ya, ini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa setuju? Setuju. Bisa tidak? Ada yang tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, ini bisa setuju dan bisa tidak, karena ketika kita memberikan motivasi dengan penghargaan, mungkin itu akan memberi kebiasaan yang mungkin baik dan mungkin jelek. Kita lanjutkan. Topik diseminasi budaya positif pada siang hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Restitusi menurut 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, dan bisa disebut juga ilusi kontrol. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita memberikan ilusi untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi pembentukan karakter dengan membuat orang merasa bersalah dan mengkritik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif dan efektif itu memberi kebermanfaatan. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa juga memiliki hak untuk memaksa anak agar menjadi lebih baik. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya atau pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini teori kontrolnya atau pilihannya itu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol
saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, tetap menang. Ya, ini stimulus respon yang bisa kita lakukan. Tetapi untuk teori kontrolnya itu tidak sesuai dengan stimulus respon, karena setiap yang kita lakukan untuk mengontrol orang lain itu tidak bisa, karena yang bisa mengontrol diri kita masing-masing adalah dari diri kita masing-masing juga. Tidak bisa dikontrol dari orang lain. Yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang saya ceritakan, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsiknya. Dari atas tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasinya. Teori motivasinya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal juga. Ini bisa diterapkan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, di sini saling berkaitan ya, untuk model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini berkaitan dengan untuk menghindari hukuman. Jadi saling berkaitan ya. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Ini untuk mendapatkan imbalan. Manajer itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita sebagai manajer. Lalu sedikit garis diskusinya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini tadi berhubungan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita terapkan di dalam diri anak-anak ya. Lalu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, lalu kita apakah itu arti makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi makna
dari disiplin yang sebenarnya itu adalah belajar. Nah, tapi pada saat ini kebiasaan dimanapun itu disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan supaya mengikuti apa kemauan yang telah disepakati seperti itu. Lalu nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Husserl 1998. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal ya dengan profil pelajar Pancasila yang di situ ada dimensinya meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Mungkin dimensi ini sudah biasa kita terapkan kepada anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal, jadi motivasi yang berasal dari luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada pertanyaannya ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini bisa menjadi motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri kita masing-masing yang bertujuan, yang mempunyai tujuan disiplin positif. Selanjutnya, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi ketelatenan dan sikap merdeka, Cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri untuk mendapatkan hal yang baik tentunya ya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan karena beberapa dampak pengaruh dari pemberian penghargaan tersebut. Ini dikemukakan oleh Harvey Cohn
1993. Ini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Di situ tertera penghargaan bisa menurunkan kualitas karena segala sesuatunya itu dinilai dan dilaksanakan karena ada penghargaan. Jadi kalau tidak ada penghargaan, seseorang tidak akan melaksanakan hal tersebut. Lalu penghargaan bersifat menghukum. Nah, ini juga jadi bisa membuat penghargaan itu membuat hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena penghargaan itu kalau ternyata bisa melaksanakan bisa mendapatkan, tapi kalau tidak bisa melaksanakan berarti tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif, serta penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ingin memperoleh penghargaan karena ada ingin melaksanakan kegiatan karena akan mendapatkan penghargaan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan berasal dari motivasi diri dan bukan karena kreativitas. Jadi nanti bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini kalimat pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Kalimat pembukanya bisa kemarin saya perhatikan, lalu seterusnya bisa diisi nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali pada saat ini situasi, sudah mulai situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini ada hubungannya. Untuk yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan bisa diterapkan di kelas ya. Dan ini bisa membuat anak menjadi mungkin lebih senang kalau melaksanakan dan melakukan kegiatan yang bermanfaat atau menolong orang lain. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi atau hukuman apa teman-teman kira-kira? Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini ada contoh lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran visual. Di sini mungkin jawabannya bisa hukuman dan konsekuensi ya. Ada yang
Oh sepertinya hukuman, sepertinya konsekuensi, tapi nanti jawabannya yang pertama hukuman. Misalkan buku nanti hukuman. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga masih hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang terakhir konsekuensi. Kenapa di sini berbeda? Karena kalau hukuman itu sudah ada kesepakatan. Ya, hukuman sesuatu yang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan dan hukuman bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena ada hukuman, anak tidak mengatakan yang sebenarnya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Hukuman biasanya dilihat teman-teman yang lain, jadi biasanya seperti itu. Kalau konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena menyadari kesalahannya tadi. Anak menghargai disiplin, jadi anak senang. Oh itu sudah tugasnya, konsekuensinya. Stimulus dan tanggapan, jadi tanggapan anak ya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi tidak berlama-lama, cuma kalau konsekuensi biasanya anak menyadari, oh iya saya salah. Tapi kalau hukuman biasanya kok seperti ini ya, saya jadi capek, jadi pusing seperti itu. Di satu dari restitusi dari Gosen, the five position of control, biasa tunjukkan dulu. Sekarang kita jelaskan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Ini identitas gagal itu berupa hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak membenci peraturan. Ini semua bersifat negatif. Identitas sukses meliputi disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Tadi sudah ya, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman.
penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dengan masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini semua bersifat netral. Dan restitusinya berupa restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah bisa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini semua bersifat positif ya. Kita lanjutkan 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kok harus ada keyakinan kelas dengan peraturan. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dan di sini ada budaya positif. Budaya positif itu melingkari lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Berarti karena ada peraturan kelas menjadi adanya keyakinan kelas. Lalu setelah keyakinan kelas dilaksanakan, terjadilah lingkungan yang positif, kemudian menjadikan budaya positif. Budaya positif itu budaya yang baik. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan D. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Di sini ada hubungannya antara hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Pada yang pertama, hormat itu terdengar, terlihat, berperilaku. Yang bekerja juga terdengar, terlihat, berperilaku. Yang hormat ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Bekerja juga ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang diterima dan dimiliki ada juga tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan pendalaman ini tadi, hormat terdengar. Suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama.
Terima kasih. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Yang berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, masker, meletakkan tangan di dada, saling. Ini ada beberapa sahabat dan memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi semua bisa terdengar, terlihat dan bisa dilihat dari perilakunya. Hormat tampak seperti yaitu dalam tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, dan seterusnya masih banyak lagi contohnya. Yang bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Intinya ada peraturan dan keyakinan kelas. Yang termasuk peraturan meliputi selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelas, ada tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini keyakinan kelas bisa diterapkan, jadi bukan dilarang mengganggu orang lain, tapi menghormati orang lain seperti itu. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang selanjutnya, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, jadi mengutamakan kesehatan, menghormati orang lain atau bersabar untuk menunggu giliran. Kesehatan dan keselamatan itu untuk menggunakan masker, dan keselamatan keamanan itu jangan dilari lagi, jadi tidak menggunakan kata negatif. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia ada belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, power, penguasaan, survival, bertahan hidup, fun, kesenangan, friend, freedom, kebebasan. Jadi ada 4 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu belonging, kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, di situ ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, identitas berhasil dari luar, kontrol dari luar, dan kontrol diri. Ini identitas gagal atau kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Di sini ada 5 penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin bisa dipahami ya, untuk guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitannya dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Biasanya di sini untuk menghukum, buat orang merasa bersalah, teman, pemantau itu dilaksanakan oleh guru, dan manajer itu kepala sekolah. Tetapi sebagai guru yang baik, kita juga harus memahami 5 ini agar semua
posisi kontrol itu bisa tercapai. Ini yang paling baik adalah di posisi manajer. Jadi kalau ada anak yang bersalah itu diajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Lalu untuk apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang dilaksanakan. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di posisi manajer ini kita harus bisa memberikan hal-hal yang positif kepada anak. Karena di saat posisi kita di pemukul itu biasanya menghardik, jadi kenapa kamu lakukan seperti itu dan lain sebagainya. Untuk berceramah ini membuat orang merasa bersalah. Seharusnya ibu kecewa dan sebagainya, itu bisa dibicarakan ke anak seperti itu. Lalu sebagai teman itu juga kadang anak-anak kita anggap sebagai teman agar anak itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan pemantau itu menghitung dan mengukur, cuma melihat, memantau. Nah, seperti itu 5 posisi kontrol jika kita bisa menjadi manajer yang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Aku tidak benar melakukannya. Nah, itu pembusuk. Tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi itu. Kamu pasti bisa. Seperti itu. Seperti teman. Lalu pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Jadi diberikan pertanyaan yang membuat seorang anak bisa mendapatkan itu yang benar atau mendapatkan jawaban, memberikan jawaban pada kita. Lalu untuk pembuktian, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi, biasanya juga diberikan hukuman, harus diselesaikan seperti itu. Lalu untuk segitiga restitusi, ini ada segitiga restitusi, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Biasanya itu di segitiga restitusi kita melaksanakan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kita memvalidasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu menanyakan keyakinan, kira-kira apa yang telah kita kesepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Dan menstabilkan identitas itu ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ada untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini adalah menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah. Seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak guru atau ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Nah, ini bisa kita terapkan juga untuk berkata-kata menjadi guru yang membuat merasa bersalah kepada anak dan menstabilkan identitas. Lalu validasi kebutuhan agar membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Nah, ini bisa dengan kita mengucapkan kata-kata yang kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini ketika ada anak yang memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk validasi kebutuhan. Lalu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata-kata seperti ini: apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan anak. Lalu intervensi 30 detik bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, di sini ada, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita perbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke? Apa kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti kamu punya masalah. Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa yang saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa? Nah, ini intervensi sekitar 30 detik. Bisa dipilih kalimat yang mana yang mungkin lebih tepat ya. Terima kasih. Mungkin cukup ini dari saya untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih waktunya. Materi dari saya cukup sekian dan mungkin bisa dilaksanakan, kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Saya bisa berbagi dengan teman-teman dan terima kasih waktunya. Cukup sekian, mari kita berdoa untuk